Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang pemrograman robot industri, khususnya kita menggunakan robot Mitsubishi RVM1 di mana programnya nanti menggunakan software Cossimir Educational. Jadi nanti kita akan berangkat dari studi kasus yang ada di sini. Jadi nanti kita diminta untuk membuat program dan simulasi untuk memindahkan benda kerja yang silinder di sini yang warna biru yang berada di tengah-tengah tumpuan satu, terus kemudian dipindahkan ke tengah-tengah tumpuan dua. Setelah itu robot akan menunggu ke posisi amannya dan selanjutnya benda akan diambil lagi dari tumpuan dua untuk dipindahkan ke tumpuan satu. Setelah itu robot menuju ke posisi aman dan selesai. Jadi nanti kita akan membuat program dan simulasinya. Sekaligus di sini saya akan menambahkan dua perintah yang nantinya sangat bermanfaat untuk melihat apakah simulasi atau gerakan dari robot itu tidak menabrak. Jadi dengan menggunakan perintah namanya collision detection. Dan yang kedua, jadi untuk menggerakkan supaya robot berjalan secara lurus, ya, secara lurus, sehingga dipastikan bahwa saat robot akan mengambil benda dan meninggalkan benda, gripper tidak menabrak, gitu ya. Oke, mari kita buka softwarenya. Ini adalah softwarenya, Cossimir Educational. Oke, kita tunggu. Oke ya, ini kita close saja. Terus kemudian kita buka projectnya. Kita namakan latihan tugas 1, gitu ya. Terus kemudian kita pilih robotnya RVM1, kita klik finish. Oke, terus kemudian kita memasukkan benda kerjanya. Jadi dari sini kita masuk objek yang ada di sini, kita new from library. Jadi kita tadi butuh 2 kotak dan 1 silinder. Kita pakai yang miscellaneous primitive. Kita pilih box, kita add lagi ada 2, terus kemudian yang pilih silinder kita add. Oke, kemudian kita close. Nah, ini objeknya sudah dapat. Nah, sekarang kita perlu merubah posisi dan juga ukuran, ya. Box 1 ini untuk tumpuan 1, kita properties, ini posisinya kita ganti 150, Z-nya 0, itu ya. Yang box satunya lagi kita kasih properties, ini adalah 150 ditambah 150 berarti 300. Ini 300 minus 300, sorry. Terus kemudian ininya 150. Oke. Terus kemudian kita ganti untuk ukurannya. Vertis kita ganti, ini ukurannya 150. Panjang lebarnya juga 150. Terus kemudian tingginya kita ubah juga 150.
Oke, terus kemudian visualisasinya kita ganti misalnya dengan warna biru. Kita close. Terus kemudian yang box. Yang kedua tumpuan 2 kita ganti juga untuk dimensinya 150, kemudian lebarnya juga 150, terus kemudian tingginya juga 150. Ya, visualisasinya mungkin kita ubah menjadi warna biru sama gitu ya. Oke. Terus kemudian silindernya posisinya kita posisikan, ini kita posisikan di 225. Jadi di tengah-tengah tumpuan 1, tingginya 150. Oke. Terus kemudian dimensinya kita ubah. Radiusnya 25, tingginya 50. Oke. Nah, warnanya kita ubah menjadi warna yang kuning misalnya gitu ya. Oke. Terus kemudian kita beri tambahan untuk grip point. Ya, grip point-nya kita posisikan di 25Z. Ya. Ini sudah selesai. Untuk setting sudah. Apa yang sekarang kita lakukan, kita mencari posisi. Maka kita menggerakkan robot, kita buka tips pendannya. Oke. Terus kemudian ini saya gerakkan soldernya turun. Ini saya gerakkan naik sebentar, ini saya gerakkan turun. Mungkin kalau kurang cepat ini saya percepat. Nah, misalnya ini sudah current position list. Ini adalah posisi pertama. Terus kita edit sebentar. Sudutnya kita ubah menjadi 90. Ya, ini kita paskan 240. Ini kita paskan Z-nya 300. Ya. Oke. Jadi ini akan berubah di posisi ini. Terus kemudian kita untuk posisi 2 ini kita gerakkan pakai join yang di width-nya. Kita posisikan ke sana. Kalau sudah pas kita pakai XYZ, kita turunkan. Yang cepat ini kita turunkan. Y-nya kita majukan, terus X-nya kita posisikan, Z-nya kita turunkan. Oke, ini kita lihat. Ya, kurang maju posisinya, nanti kita ganti secara manual. Tapi ini sekarang sudah cukup untuk kita simpan posisinya. Ini adalah posisi 2. Kita ganti properties. Maka X-nya di posisi 225. Y-nya di posisi 225. Z-nya di posisi 190. Ya. Terus ini kita kasih keterangan tepat di benda di tumpuan 1. Tadi ini kita lupa, ini kita ganti juga ke posisi aman. Oke, ini 2-nya sekarang sudah pas. Nah, Anda bisa melihat sekarang tadi sudah kita ganti XY-nya sehingga dia pas di tengah-tengah. Oke, ini saya besarkan. Saya geser. Ya. Nah, kemudian kita naikkan Z-nya. Ini terlalu tinggi, kita turunkan sedikit. Oke ya. Terus kemudian kita simpan. Ini sebagai posisi 3, kita properties. Ini adalah
atas benda di tumpuan 1. Oke. Terus kemudian kita current position list, ini properties, X-nya kita ganti minus, ini adalah atas benda di tumpuan 2. Oke, sekarang kita yang kedua. Nah, maka di sini kita ganti ini minus, ini adalah tepat benda di tumpuan 2. Oke, kita sudah punya semua posisi, ini posisi aman, posisi 2, posisi 3, posisi 4, dan posisi 5. Ya. Oke, kita buat programnya. Oke, sekarang saya kasih keterangan ke posisi aman. Maka 20 di sini adalah move 1, terus 30 ini adalah ambil benda di tumpuan 1, maka 40 di sini adalah move 3, kemudian 50 adalah move 2, 60 grippernya nutup. Sekarang 70 adalah taruh benda ke tumpuan 2. 80 ini adalah move lagi ke posisi 2. Ke posisi 3 sambil nutup. 90 move ke posisi 1 mungkin gitu ya, sambil nutup. 100 move ke posisi 4 sambil menutup. 110 move ke posisi 5 sambil menutup. 120 move ke posisi grippernya open, ini langsung grippernya open. 130 itu kemudian tunggu di posisi aman selama 5 detik. Maka 140 itu move ke posisi 4. 150 move ke posisi 1. 160 itu adalah timer 5 detik ini ya. Terus 170 ini adalah ambil benda di tumpuan 2. 180 ini move ke posisi 4. 190 move ke posisi 5. 200 grippernya menutup. 210 ini kita taruh benda ke tumpuan 1. 220 itu move ke posisi 4 sambil menutup. 230 move ke posisi 1 sambil menutup. Kemudian 240 move ke posisi 3 sambil menutup. 250 move ke posisi 2 sambil menutup. 260 grippernya open. Oke, kemudian 270 itu adalah kembali ke posisi aman. Maka 280 move ke posisi 3, 290 move ke posisi 1, 300 selesai. Oke. Maka kalau kita simulasikan
Oke, ini kita harus di-linkkan dulu. Ini compile and link. Ya. No error, no warning. Ini edit reset box cell. Nah, kalau kita simulasikan, ini adalah hasilnya. Ambil, taruh. Oke, ya. Nah, ini sudah oke, artinya sudah berfungsi, tetapi ada beberapa catatan di sini, yaitu kita harus cek apakah saat gripper akan ngambil, akan meninggalkan, itu benda atau gripper itu menabrak benda atau tidak. Kita bisa cek dengan menggunakan collision detection. Jadi kalau di sini tadi kita tidak bisa melihat, kita menggunakan menu extras, setting, collision detection. Nah, nanti warnanya akan berubah jika terjadi collision. Maka yang kita kemudian select mana yang akan dicek, kita select all aja, terus kemudian kita oke. Oke, terus kemudian kita aktifkan menu collision detection di sini. Ya, maka kita jalankan. Kalau dia ada nabrak, maka warnanya akan berubah. Ya, Anda lihat di situ saat gripper akan mengambil, dia nabrak benda. Nah, gitu ya. Kita ulang lagi. Saat akan mengambil, dia menabrak benda. Saat akan meninggalkan, menabrak benda. Dan ini tentunya akan membahayakan sistem kita. Kenapa kok kita grippernya menabrak benda? Karena sekarang kita menggunakan perintah move. Nah, perintah move di sini gerakannya tidak lurus. Dia yang jelas dari titik awal dan titik akhir itu yang penting, sedangkan gerakannya melalui garis lurus itu tidak dipertahankan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita menggunakan perintah move, gitu ya. Ini adalah perintah move, maka menggerakkan ujung robot ke posisi yang sudah ditentukan, ya. Formatnya move ke position number, terus kondisi grippernya tertutup atau terbuka, gitu ya. Maka saat ini bergerak, gerakannya itu sebetulnya tidak lurus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari tabrakan tadi? Kita menggunakan perintah namanya move straight, gitu ya, move straight. Jadi menggerakkan ujung tangan robot ke posisi yang telah ditentukan melalui sejumlah titik pada garis lurus. Nah, formatnya adalah MS ke posisi yang diinginkan, terus jumlah intermediate point, terus kemudian koma, open atau close. Untuk posisinya bisa sampai 629, sedangkan intermediate-nya bisa sampai 99. Semakin banyak intermediate-nya akan semakin lurus, tetapi tentunya akan semakin lama. Misalnya kalau di sini ini move ke posisi 5, ya, kemudian move strike ke posisi 2 dengan intermediate 3, kondisi gripper tertutup. Jadi ini yang di atas ini adalah posisi 5, sedangkan yang di kanan itu adalah posisi 2. Ya. Maka saat dia bergerak ke posisi 2, dia akan melalui 3 kali titik di garis lurus. Jadi gerakannya akan melengkung menuju ke titik-titik intermediate-nya di sini sebelum menuju titik akhir. Nah, ini membuat gerakannya menjadi lurus. Tapi kalau tadi MO, gerakannya ini melengkung sini. Ya, langsung menuju titik akhir. Nah, saat tadi gerakannya melengkung, gripper di posisi tertentu di sini menabrak benda. Nah, yang di sini ini adalah ada 6 intermediate. Maka kalau Anda lihat di sini semakin mendekati garis lurus, gitu ya. Jadi kita akan menggunakan perintah move straight untuk menggantikan perintah move di posisi saat robot akan mengambil dan robot akan meninggalkan. Oke, kita lihat lagi di softwarenya tadi. Jadi kita ulang lagi gerakannya. Anda lihat nabrak saat turun, nabrak saat naik, gitu ya. Berarti itu yang penting, nabrak saat turun dan nabrak saat naik. Oke ya. Nah, maka saat turun
akan mengambil benda di tumpuan 1, ini kan move 2. Ini kita ganti dengan MS. Kedua, intermediate-nya kita kasih misalnya 4. Gitu ya. Ini yang penting pertama. Terus yang kedua adalah saat akan meninggalkan, di sini harus kita ganti MS. 4, intermediate-nya kita 4. Jadi nanti akan melewati 4 titik di garis lurus. Oke, terus kemudian nanti kalau masih menabrak maka kita kasih intermediate yang lebih banyak. Tetapi konsekuensinya akan lebih pelan. Terus saat akan mengambil ini juga kita kasih MS. Ya, kita intermediate-nya 4. Saat akan meninggalkan benda di sini MS. Kemudian intermediate-nya 4. Oke. Nah, kemudian kita compile and link. Nah, sekarang kita jalankan. Ya, kita perbesar supaya nanti lebih mudah terlihat. Ya, kita jalankan. Nah, saat dia jalan ke bawah dia lurus sehingga tidak menabrak. Anda lihat tidak ada perubahan warna. Saat dia naik dia lurus, gitu ya. Terus kemudian saat ngambil dia juga lurus. Ya. Terus kemudian saat dia meninggalkan dia juga lurus. Oke. Nah, demikian bagaimana kita memanfaatkan perintah tambahan untuk collision detection supaya kita bisa mengetahui apakah ada tabrakan antar benda dengan robot, antar benda dengan benda. Misalnya kalau posisinya terlalu masuk gitu ya, terlalu ke bawah, maka benda dengan tumpuannya akan menabrak, maka warnanya akan berubah. Gitu ya, dengan perintah collision detection tadi. Terus kemudian dengan perintah moves right kita bisa menggerakkan robot secara lurus sehingga tadi yang semula dengan perintah MO terjadi tabrakan antara gripper robot dengan benda. Nah, sekarang sudah bisa dihindari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.